Film ini ditulis dengan sangat apik oleh Paul Schrader dan sebagai pemeran utamanya dimainkan oleh Oscar Isaac yang benar-benar sangat pas berperan sebagai William Tell, dingin, tanpa senyum, dengan tatapan mata yang misterius. Film ini di IMDb mendapatkan rating 6,3. Kisah seorang tentara yang berpangkat kopral. Dia harus menjalani hukuman atas tindakan yang pernah dia lakukan di kamp tahanan di Timur Tengah. Dia semasa kecil sudah menderita penyakit psikis, takut terhadap ruang gelap dan ruangan sempit. Namun, dia harus menjalani hidup di dalam penjara selama 8,5 tahun dari vonis yang dijatuhkan 10 tahun kepadanya. Bagaimana ia menjalani kehidupan di dalam sel? Mari kita ikuti cerita yang sangat menarik yang berjudul The Cut Counter. Nama tokoh kita adalah William Tell, adalah seorang napi militer di USDB, sedang menjalani kegiatan rutin setiap hari. Hal-hal rutin dan berulang itu telah membentuk dirinya menjadi sesosok manusia yang penuh disiplin dalam menjalankan tugas apapun. Walaupun dia hanya berpangkat kopral, dia dianugerahi mempunyai otak yang sangat encer dalam mengingat sesuatu. Kepintaran dalam mengingat sesuatu dia manfaatkan untuk mempelajari buku tentang bagaimana menghitung kartu dalam permainan judi. Tak terasa sudah 8,5 tahun dia menjalani di USDB dengan semua pengalaman pahit yang dia alami di sana. Sekarang dia telah bebas dan menjalani kehidupan di luar penjara. Di dalam penjara dan di luar penjara, dia pun melakukan kegiatan rutin setiap harinya. Keluar masuk kasino, kembali ke motel, dan mencatat semua kegiatan yang dia ingat saat malam tiba. Kemampuan yang dia punya sudah terbukti dengan selalu memenangkan setiap dia berjudi. Dia sosok manusia yang bukan haus kemenangan besar dan mendapat kekayaan dari berjudi karena dia lakukan sekadar menghabiskan waktu saja. Kebiasaan jika dia datang ke suatu daerah untuk berjudi, dia tidak pernah tinggal di hotel yang mewah, akan tetapi selalu tidur di motel yang murahan di sekitar kasino. Di sini mulai terlihat ada sesuatu perilaku yang agak ganjil, yaitu dia membungkus dengan kain putih semua barang yang ada di kamar. Kain-kain yang selalu dibawa saat dia berpergian. Sudah dipastikan dia pasti menang setiap bermain, walaupun dengan kemenangan kecil saja. Suatu hari, saat dia memasuki kasino, ada seseorang menyapa dan mengajaknya bermain di kasino yang lebih besar yang bernama Wasa. Sesampainya di sana, masih berlangsung kompetisi judi yang dimenangkan oleh Mr. Amerika, walaupun aslinya dia lahir di negara Ukraina. Tatapan William tertuju kepada wanita yang menggunakan kacamata hitam duduk di seberang meja, seakan dia mengenalnya. Tiba-tiba, wanita itu mendatangi meja mereka serta memperkenalkan diri bernama Lalinda. Mereka berdua saling mengingat kapan mereka pernah bertemu. Lalinda pun mengatakan bahwa 3 kali pertemuan mereka. Namun dengan daya ingat yang luar biasa, William mengatakan 4 kali dengan menyebutkan tempat-tempat di mana saja dia bertemu. Lalinda sudah mengagumi permainan William saat mereka berjumpa sebelumnya, dan dia pun yakin bahwa William mempunyai keahlian di dalam menghitung kartu. Akan tetapi, Lalinda pun heran mengapa taruhannya sangat kecil. Linda pun menawarkan untuk mencari pemodal besar agar dia bisa memperoleh kemenangan yang lebih besar. Niat baik Linda ditolak olehnya karena dia berjudi
hanya untuk menghabiskan waktu saja, bukan memperkaya dirinya. Perbincangan dengan Lalinda semakin lama semakin akrab, dan William pun bergabung ikut bermain poker bersama. Sekembalinya dia dari kasino, tak pernah lupa dia mencatat kegiatannya di sebuah buku catatan pribadinya. Di suatu hotel tempat William bermain judi, dia melihat poster seminar tentang keamanan global dan sebagai pembicaranya adalah Mayor John Gordo. Siapakah Mayor John Gordo? Mayor John Gordo adalah seorang tentara Amerika yang sangat terlatih dalam hal menginterogasi tawanan, karena dia pernah mengikuti program SERE, yaitu program untuk bertahan, menghindar, menyerang, dan kabur. Ternyata Mayor John Gordo adalah mantan atasannya saat di Timur Tengah. William hanya mendengarkan sedikit materi presentasi dari sang mayor dan bergegas keluar. Saat dia beranjak dari bangkunya, tiba-tiba ada seorang pemuda bernama Crick Beaufort memberikan catatan nama, nomor kamar untuk dia menghubunginya. Dengan rasa penasaran, William ingin mengetahui siapa pemuda itu. Mengapa mengenalinya? Dia mendatangi hotel di mana pemuda itu menginap dan mengajak untuk bertemu di bar. Crick mulai bercerita tentang ayahnya yang telah meninggal dunia 4 tahun yang lalu dengan cara bundir. Ayahnya menderita stres berat setelah dia dipecat dari militer atas kasus yang sama dengan William. Akibat peristiwa itu, ayahnya kecanduan dan menjadi seorang peminum, serta melakukan KDRT kepada ibunya, termasuk juga pada dirinya. Sehingga istri Roger alias ibu Crick kabur entah kemana. Inilah alasan Crick ada di sini, karena dia ingin membalas dendam kepada John Gordo atas kematian ayahnya. Dia ingin membunuhnya, tetapi belum tahu bagaimana caranya. Terungkap juga, Crick sudah menginvestigasi sosok William Tell yang bertugas di Timur Tengah seperti ayahnya. Termasuk berita tentang William adalah satu-satunya tentara yang dihukum penjara atas kasus penyiksaan tawanan perang di Timur Tengah dengan bukti foto-foto saat dia berfoto dengan tawanan itu. Gara-gara foto itulah dia harus divonis 10 tahun, sedangkan Mayor John Gordo selaku pimpinan di sana tidak mendapat sanksi apapun juga. Karena proyek itu adalah proyek swasta, walaupun sebenarnya pemerintah Amerika ada di belakangnya, sehingga John Gordo tidak dapat dituntut karena status dia saat itu warga sipil. William sebenarnya pernah bertemu ayah Crick, namun dia masih merahasiakan kepada anak itu. William mengajak Crick untuk pergi bersama ke kasino untuk mencari hiburan, daripada dia harus menyendiri di dalam kamar hotelnya. Mereka mulai akrab, sampai terungkap bahwa Crick mempunyai banyak hutang dan bermasalah dengan sekolahnya. Sampailah mereka di sebuah kasino. William memberikan uang kepada Crick untuk bermain apa saja, termasuk taruhan dalam hal olahraga. Sedangkan dia menghubungi Lalinda untuk dapat segera bertemu karena ada sesuatu yang akan dibicarakan. Ternyata tawaran yang pernah Linda tawarkan sebelumnya, William menyetujuinya, karena saat ini dia membutuhkan uang. Uang itu bukan untuk dirinya, akan tetapi untuk melunasi semua hutang Crick,
serta dia mengajukan persyaratan bahwa ketika uangnya sudah cukup, dia akan berhenti. Linda pun menyetujui dan akan segera mengatur turnamen yang diadakan di berbagai kota. Keesokan harinya, dia mengajak Crick ngopi di kedai kecil sambil menunjukkan kemahiran dia dalam menghitung kartu. Selain itu, dia sebenarnya ingin tahu apa tindakan yang akan Crick lakukan dalam membalas dendam kepada John Gordo. Crick hanya modal nekat. Dia tidak jelas apa yang akan dilakukan. Hal ini membuat William sedikit heran. William pun menceritakan kisah sedih dan perbuatan yang pernah dia lakukan saat di Timur Tengah. Suara bising terdengar, teriakan dan tangisan memekakan telinga di kamp tahanan itu. Keesokan harinya, mereka bertiga berangkat bersama menuju turnamen di kasino Golden Nugget. Di hari pertama, William tidak terlalu sulit mengalahkan lawan-lawannya. Mereka bertiga kelihatan bahagia makan bersama di food court ketika turnamen selesai. Keesokan harinya, William mencapai final dan dipastikan bisa mendapatkan juara. Di partai final ini, dia harus kalah, akan tetapi tetap mendapatkan hadiah sebesar $54.000 dan langsung dibagi dua dengan Lalinda. Lalinda terlihat mulai menyukai William dengan mencoba mengorek keterangan dari Crick siapa sosok William itu di saat dia bertanding. Mereka berdua mulai tertarik dan dia mulai lebih terbuka kepada William dengan menceritakan masa lalunya yang harus putus dengan pacarnya. Waktu semakin larut, William pun berpamitan untuk kembali ke kamar motelnya. Dan diteruskan dengan mengerjakan pekerjaan rutin, yaitu menuliskan pengalaman yang dia ingat di masa kini dan masa lalunya. Bayang-bayang pahit yang dia alami saat menginterogasi beberapa tahanan mulai menghantuinya, serta saat dia dianiaya oleh prajurit yang berpangkat lebih tinggi darinya di penjara. Keesokan harinya, William sengaja membawa Crick di depan penjara militer sambil menceritakan kehidupan yang menyedihkan selama 8 tahun di tempat itu, serta mengingatkan Crick untuk bersekolah dan kembali ke rumah ibunya agar dia tidak menjadi penghuni penjara. Tur kompetisi selanjutnya berlokasi di kasino Scarlet Pearl. Linda pun sudah ada di sana, menunggu kedatangan mereka berdua. Turnamen kali ini peserta lebih banyak dan tentunya hadiah sangat besar dibandingkan dengan turnamen sebelumnya. Setiap harinya, William dapat memenangkan turnamen itu hingga sampai ke babak final. Kebahagiaan atas kemenangan William, mereka pun merayakan dengan berjalan-jalan di taman yang dipenuhi lampu yang bergemerlap indah. William mulai sedikit kesal dengan kelakuan Crick yang tidak merasa bahagia. Keesokan harinya, Crick dibawa ke motel tempat dia menginap, karena dia sangat kesal dengan kelakuan Crick yang tetap menginginkan balas dendam untuk membunuh Gordo.
Tanpa Crick sadari, William juga telah menyelidiki dirinya, termasuk ibunya tinggal di mana. Dengan ancaman akan menyiksa jika tidak menuruti perkataannya, yaitu kembali menemui ibunya. William memberikan sejumlah uang untuk melunasi semua hutang-hutangnya, termasuk hipotek ibunya. Crick menyetujuinya. Saat dia bersama Linda, Crick mengirimkan rekaman video call-nya dengan sang ibu dan berjanji akan menghubunginya jika sudah sampai di sana kurang lebih 2 hari ke depan. William pun merasa bahagia dan terharu. Turnamen sudah memasuki babak final. Hanya tersisa 3 peserta saja termasuk William. Saat dia bergegas untuk berangkat ke turnamen, tiba-tiba mendapatkan WA dari Crick dengan pesan, "Andai engkau di sini," dan sebuah foto rumah. Rumah yang ada di foto itu adalah rumah John Gordo. William mulai bertanding, tetapi dia tidak bisa konsentrasi memikirkan apa yang akan dilakukan oleh Crick di rumah John Gordo. Dia pun meninggalkan arena turnamen, langsung kembali ke motel untuk mengambil perlengkapannya, termasuk senjata. Saat siap-siap akan menuju rumah John Gordo, dia menyaksikan berita adanya seorang pemuda telah tewas tertembak oleh John Gordo saat dia menerobos dengan senjata mainan ke rumahnya. William pun menyatroni rumah Gordo untuk menceritakan jati diri pemuda yang akan membunuhnya adalah anak Roger, mantan anak didiknya. Terlihat juga raut wajah kebencian saat memandang Gordo. Mungkin dia merasakan bahwa hidupnya di masa lalu yang kelam, John Gordo lah penyebabnya. Berduellah mereka berdua sampai pagi, tanpa diperlihatkan pertarungannya. Dan William yang memenangkan perkelahian itu penuh dengan luka-luka. Dia menyerahkan diri kepada yang berwajib, sehingga kembali menjalani hidup dalam penjara lagi. Film ini ditutup dengan kedatangan Linda yang menjenguknya di penjara untuk melepas rindu. Dan film pun tamat.